Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Dian Permata. Saya ingin men-share atau sebenarnya awalnya saya ingin mendokumentasikan tahapan saya membangun rumah saya pribadi di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Cuman saya pikir nggak ada salahnya kalau saya men-sharing tahapan-tahapannya kepada teman-teman. Mungkin bisa sedikit membuka wawasan atau memberi gambaran apa sih, bagaimana sih sebenarnya tahapan-tahapan dalam membangun rumah, terutama untuk para cewek-cewek nih dan para wanita. Biasanya urusan konstruksi atau membangun rumah itu kan urusannya bapak-bapak, urusannya para suami, urusannya para laki-laki. Cuman nggak ada salahnya loh kita para cewek, para wanita untuk tahu juga bagaimana sih tahapan step by stepnya membangun rumah. Karena kebetulan aku itu membangun rumah dari tanah. Jadi sebelum pandemi itu aku membeli rumah itu memang dengan bangunan yang sudah agak tua. Jadi memang terus kemudian aku rubuhin bangunan tersebut. Karena pada saat survei-survei untuk beli rumah, kok nggak nemu yang serak di hati gitu kalau sudah berikut bangunannya. Sehingga aku berpikir mendingan beli rumah tua, kemudian aku rubuhin, kemudian nanti aku bangun sesuai dengan keinginanku seperti apa gitu. Nah, tanahku ini luasnya sih lumayan. Dia kurang lebih luasnya 500 meter persegi. Cuman bentuk layout tanahku ini kurang ideal lah menurutku ya. Karena dia tuh lihat tuh, panjang banget ke belakang. Panjangnya ke belakang tuh 45 meter. Tapi kalau dilihat lebarnya itu kecil. Lebarnya tuh kurang lebih cuma 11 meter gitu. Jadi panjang banget ke belakang nih, aku liatin ya. Tuh, panjang banget ke belakang. By the way, ini video pertamaku ya, dan terus terang aku memang masih gaptek, sangat gaptek untuk masalah video. Dan sebenarnya video ini aku bikin tadinya memang untuk dokumentasi pribadi sih, supaya ada kenang-kenangan membangun rumah dari nol. Nanti kan kalau rumah kita udah jadi kan kita seneng ya kalau ada dokumentasinya. Cuman aku pikir kan nggak ada salahnya di share ya, untuk apa namanya, teman-teman juga mungkin pengen tahu gimana step by stepnya membangun rumah. Karena terus terang aku terlibat langsung atau terjun langsung dari awal pembangunan nih, dari mulai menunjuk tanah yang aku suka atau rumah yang aku suka, itu aku yang nunjuk di mana lokasinya yang aku suka. Terus rumah mana yang akhirnya aku decide untuk beli. Tadinya ya itu pengen beli yang sudah ada bangunan, tapi dipikir-pikir kok nggak ada yang serak gitu kan, sampai akhirnya udah deh beli bangunan tua aja, kemudian dirubuhin, kemudian dibangun dari nol, dari tanah gitu. Terus kemudian aku apply atau urus IMB-nya. Sekarang IMB juga diurus itu sudah secara online. Kemudian aku juga terlibat dalam mendesain arsiteknya, walaupun kita pakai jasa arsitek juga, tapi ide awalnya itu memang dari aku sendiri ya. Maksudnya pengen letak living room di mana, kemudian pengaturan pencahayaannya supaya bagus juga aku pikirin, kemudian luas bangunannya juga yang artinya segala kebutuhan ruangan kita terpenuhi tapi tidak pemborosan dengan luasan bangunan. Ya maklum kan sedang pandemi, kita juga harus mempertimbangkan biaya ya. Bangun luas-luas banget juga biayanya pastinya kan semakin membesar gitu. Terus aku juga terlibat dalam beli ke toko material loh, sampai aku tuh tahu misalnya kayak gini nih. Ini kelihatan nggak sih?
tuh apa, pasir, kemudian nih besi, batu kali, kemudian oh ya, tahap pertama tuh waktu ini pembangunan kan sudah jalan kurang lebih baru 12 hari. Agak telat nih aku mendokumentasikannya, cuman nggak apa-apa ya, cuma baru jalan 12 hari kok. Nah, jadi pada awalnya itu dibikinlah namanya boplang. Boplang itu tuh kayu-kayu yang di belakang aku. Nah, itu adalah untuk memudahkan para pekerja tahu batasan-batasan ruangan kita. Boplang tuh. Jadi semua tuh diboplangin, dikasih batas-batasnya, kemudian juga waktu itu pakai teodolit ya. Teodolit itu untuk, kalau aku nggak salah ya, maksudnya ini sorry ya kalau misalnya aku juga salah. Teodolit itu untuk menghitung ketinggiannya si tanah. Jadi kadang tanah itu tanah itu pasti kan nggak sama tingginya. Misalnya tanah area di depan pagar, kemudian tanah di tengah tanah kita sampai tanah di ujung itu ketinggiannya pasti nggak sama. Dan itu harus diukur karena nanti berhubungan sama plumbing kita juga. Plumbing itu kan harus, apalagi tanahku panjang ke belakang kan, jangan sampai plumbing itu mandek gitu, maksudnya air nggak bisa ngalir dari depan ke belakang atau sebaliknya. Jadi perlu pengukuran teodolit. Itu sih memang ada alatnya khusus lah, atau memang ada jasa independen untuk apa, masalah teodolit. Nah, habis teodolit itu barulah kalian dia pasang ini nih boplang yang kayu-kayu itu tuh sampai ke belakang. Itu pembatas untuk kita ngelihat ruangan-ruangan kita terbagi-bagi nanti gitu. Terus apa lagi ya, ini lagi proses galian pondasi. Nah, terus terang aku memang pembangunan dimulai dari area belakang. Area belakang itu kebetulan adalah area service area tuh di belakang sana. Gimana ya? Nah, itu dimulai dari area belakang. Progresnya, estimasi progres pembangunan untuk sampai disebutnya iteman ya. Kalau orang-orang bangunan sampai iteman itu sampai pasang bata kemudian tutup atap, itu estimasinya sih kurang lebih 3-4 bulan estimasinya. Jadi masih agak lama. Itu adalah bedeng yang dibikin ya. Bedeng itu fungsinya untuk aku bedeng ada 2 sih. Ini bedeng yang agak gede buat para pekerja nginep, kemudian ada bedeng kecil itu buat nyimpen kayak semen-semen, karena kan kalau kehujanan semen rusak ya. Jadi bedeng itu difungsikan untuk nyimpan kayak semen-semen, sama bisa juga buat kita meeting tuh. Kebetulan di situ suamiku lagi meeting sama para bapak-bapak kontraktor di situ. Terus oh ya, ini namanya molen. Aku juga baru tahu terus. Ini namanya molen. Tuh si molen ya belakang aku. Nah, harusnya sih pakai mobil yang gede tuh biar cepet. Mobil molen cumi-cumi yang gede tuh ya, kalau teman-teman pernah lihat. Cuman mobil gede itu nggak bisa masuk ke areaku karena kenapa? Banyak banget kabel-kabel kayak kabel PLN mungkin atau kabel-kabel lainnya itu terlalu rendah. Jadi kalau mobil gede masuk itu, nah kabel itu ambrol semua, nanti ujung-ujungnya aku yang didenda. Jadi kayaknya nggak memungkinkan pakai si molen itu masuk. Makanya si mobil molen yang gede itu masuk. Jadi pakailah si molen yang imut-imut itu. Konsekuensinya adalah pekerjaannya menjadi lebih lama gitu, karena kan istilahnya jadi kayak manual. Cuma ya nggak, ya apa boleh buat lah ya, karena memang untuk mobil besar itu masuk harus dilihat rumah kita atau area rumah kita memungkinkan nggak mobil masuk ke dalam. Biasanya waktu beberapa 2 tahun lalu kakakku juga bangun tinggal di dalam kompleks juga
apa, orang kompleksnya tidak mengizinkan, maksudnya Pak RT Pak RW-nya gitu tidak mengizinkan mobil molen itu masuk ke area kompleks karena ya memang takut merusak. Mobil proyek gitu kan juga berat ya, kalau kena apa namanya paving block, kemudian aspal lingkungan juga mereka juga takut merusak lingkungannya si kompleks, makanya nggak diizinin gitu. Jadi beda lokasi, beda lah kira-kira bisa masuk si mobil molen itu apa enggak gitu. Tuh, si abang lagi macul. Pekerjaku sih di tahapan pertama nih kurang lebih 10 orangan lah ya, karena ini kan baru minggu kedua. Nanti berbarengan dengan progres pembangunan pasti pekerja tuh ditambah gitu. Apalagi terus terang aku sama suamiku itu pingin rada-rada ngebut gitu supaya cepat kelar pembangunan, jadi otomatis pekerjaannya juga harus ditambah. Sementara mungkin itu dulu ya teman-teman yang bisa aku sharing untuk video pertama. Sekali lagi sorry ya, maaf ya kalau memang kurang bagus videonya, karena memang terus terang ini video aku nggak punya pengalaman bikin video, tapi sekali lagi semoga ada manfaatnya terutama untuk cewek-cewek ya, untuk para wanita, supaya kita tuh istilahnya jadi wanita melek konstruksi, mengerti gitu mengenai konstruksi, mengenai tahapan pembangunan rumah. Kalau misalnya untuk urusan interior kan mungkin cewek-cewek mah udah pada bisa ya, pada sering. Tapi kalau untuk tahapan membangun rumah mungkin masih banyak yang belum paham, termasuk saya juga masih termasuk banyak belajar. Jadi mungkin bisa sama-sama belajar gitu kali ya. Oke, sementara itu dulu. Thank you. Selamat sore.